Sejarah Grombyang itu kalau dari mbah saya itu nama Grombyang pun saya kurang jelas ya. Dulu saya nggak diceritain, tapi dalam arti saya udah turun temurun saya turun itu artinya generasi ketiga ya. Saya mengupas Grombyang itu artinya nasinya sedikit, kuahnya banyak, Grombyang ditambah satenya itu yang gerembyang mbak. Grombyang ya. Yang namanya Grombyang itu bukanan mangan raja, bukan apa. Yang jelas itu entah sih mbaknya saya apa bisa masak Grombyang kayak gini. Terus dulu ya mbak, jujur aja, yang makan juga banyak kan orang elit loh. Ya Cina-Cina, orang Cina-Cina kan senang segeran kayak gitu. Jadi jujur aja, sebetulnya Grombyang itu makanan elit ya. Contoh orang dua bawa uang 100 agak gentar. Kalau makan Grombyang 4 orang 2 sudah 68, kalau sate 10 sudah 60. Itu es teh dan air jeruk kan sudah lebih. Itu kan makan elit. Cuma dilihat Grombyang itu artinya makannya nggak bisa masuk internasional seperti bakso. Itu Grombyang itu sebetulnya makanan elit, dan ini makanan khas yang sifatnya belum bisa dibawa kemana-mana karena Grombyang itu makanan basah, tidak bisa dipisahkan. Jadi andai kata pun misalnya ini matang ke bawah, untuk besoknya rasa beda mbak. Iya, jadi harus ya bikinnya harus mendadak. Makanya istilah Grombyang itu sifatnya khas daerah, itu benar-benar daerah, nggak seperti kayak bakso kan bisa didadak, spontanitas kan bisa mbak. Itu bakso soto kan bisa, kalau Grombyang nggak bisa mbak, spontanitas nggak bisa. Makanya Grombyang itu benar-benar makanan khas, bukan makanan ya makanan dianggap daerah ya, bukan makanan raja, bukan. Zaman dulu tahun 2010 itu Grombyang itu ya murni Grombyang. Setelah 2010 melangkah itu ada variasi, ada yang tanya, Pak ada jeruknya enggak? Jeruk apa? Jeruk nipis. Itu baru kita keluarkan jeruk nipis, beli ya gitu. Pak ada kecap enggak? Saya belikan kecap. Ini dari 2010 melangkah. Kalau zaman dulu ya Grombyang ya aslinya Grombyang. Dah nggak ada tambahan lagi. Ini karena permintaan ya pelanggan, kita harus bisa memenuhi ya gitu. Grombyang itu sebetulnya bukan makanan yang kenyang mas. Grombyang itu makanan adalah sesuatu yang segeran. Zaman dulu kalau orang pilek mah Grombyang sehat. Yang pedas keluar keringat, meler dah, sehat lagi, hangat badannya itu. Karena itu banyak lauknya dan banyak jahenya. Alhamdulillah Grombyang persaingan banyak makanan. Tinggal tergantung usahanya bagaimana, rasa supaya kita bisa bertahan. Itu aja. Jangan sampai kita lengah itu. Kata orang langganan saya, kata orang makan itu ciri khasnya saya itu seger dan gurih gitu. Itu terutama laos ya mbak, yang pakai seger-seger itu laos dan jahe, kami jara, terus kunyit mbak. Itu dari bumbu dapur semuanya digiling mbak. Dan itu pakai bumbu kering sama bumbu opor. Ya dulu daging kerbau mbak, sekarang kan kerbau nggak ada, adanya daging sapi. Jadi ya mempersingkat dagingnya sapi karena nggak ada gitu. Yang namanya masak daging itu terutama daging nggak usah diaduk nanas, nggak usah itu, dan malah rasa nanas itu menghilangkan rasa itu mbak daging. Jadi yang penting kita merebus daging itu dengan air mendidih. Air mendidih baru masukkan, itu bisa nanti dijam mbak. Kalau air mendidih merebus daging itu kalau pakai kayu saya 2 jam matang mbak ya, tapi kalau itu dibuka ya, tapi kalau ditutup 1,5 jam, tutup sama dibuka kan beda mbak
lebih cepat matang yang ditutup gitu. 2 jam kalau pakai kayu, entah kalau pakai kompor paling 1,5 jam kalau ditutup. Kompor itu gini Mbak, kompor itu hanya kekuatan masak itu dengan 1 kilo 2 kilo Mbak. Kalau pakai kayu itu 1 kintal ngangkat. Saya udah pernah mencoba dulu zamannya batu bara sampai kompor ini gas. Itu kalau daging bobot 40 kilo atau 50 kilo pakai kompor gas, sampai gas yang kecil itu 10 pun belum untuk matang Mbak. Saya sudah pernah coba. Tapi kalau sama kayu cukup 100.000 cukup. Lebih tradisional juga ya? Oh iya, terus dimakan sedap, jadinya bau asap semakin apa agak perih tapi gitu. Enggak ada lah bagi saya itu kan, karena gini Mbak, jujur aja, kemajuan zaman itu adalah suatu perubahan ya. Artinya dulu gendeng, sekarang baja ringan. Lah baja ringan itu tidak ada pengaruhnya untuk usaha panas dan dinginnya sebetulnya, karena baja ringan ya meringankan juga. Iya, bukan nggak ada efeknya itu, pengaruh dari itu enggak. Karena itu tadi gendeng itu ya agak, kalau betul ganggu itu dan ini. Kalau perumahan sih enggak, kalau warung kan susah, lama. Kalau itu kan gendeng 1 jam, kalau bajaringan setengah jam udah selesai. Itu tinggal cor aja udah. Ya biasanya jam makan siang Mbak sama makan malam. Artinya jam setengah 1 rame, terus nanti jam 2 udah kurangi, nanti rame lagi. Ya nanti ramenya lagi habis maghrib Mbak, jam 7, setengah 7. Kalau zaman dulu ya Mbak, yang namanya gromel itu bukannya setengah 4. Sekarang saya yang mau ngupas Mbak, kenangan dulu ya Mbak ya. Saya jualan grombyang setelah adanya terminal dipindah. Saya buka jam dulu setengah 4 sore, setelah terminal dada saya tak rubah, coba saya tak buka jam 7. Ya, saya jalani terus terus kok ada perkembangan. Akhirnya saya buka pagi terus. Saya hari-hari biasa ya 6 kilo, 60 kilo Mbak. Tapi kalau hari-hari libur bahkan 1 kintal lebih. Nah, kalau 1 porsi itu jujur aja 1 porsi 17.000. Kalau sate kemarin 5.000 saya akan naik 6.000 Mbak. Ya karena tak hitung-hitung matematikanya kurang terus. Akhirnya biar matematika nutup tak naikkan 1.000 jadi 6.000 gitu. Kalau zaman dulu ya Mbak, saya 1 tahun sekali itu naik harga Mbak. 1 tahun kali itu karena naik harga, bukan kalau zaman dulu BBM ya Mbak ya, orang dagang. Kalau saya enggak Mbak, lebaran. Karena apa? Kalau lebaran dinaikkan, orang nggak terlalu terasa. Karena semua lebaran itu orang punya duit. Gitu. Iya, pokoknya semua orang punya duit lah. Bahasanya kalau makan apa-apa nggak terasa. Gitu. Tapi kalau nggak lebaran, saya nggak berani naikkan. Atau bensin naik pun saya harga nggak berani naik. Kayak gitu, malah akhirnya terpukul juga, gitu. Saya naik setiap tahun kali Mbak. Pun lihat kondisi Mbak, seperti kemarin lebaran kemarin kok kondisi ini corona, saya nggak berani naikkan hancur saya. Tahan, walaupun saya untung sedikit. Tapi kalau udah ini corona habis, kalau setiap lebaran pasti naik. Ya, yang namanya usaha itu jatuh bangun ya, seperti kayak kemarin ada corona ya agak jatuh sedikit ya, mau gaji karyawan bingung, akhirnya karyawan ya bagaimana caranya direling, ada yang berangkat ada yang kegantian gitu. Itu nama orang usaha, ada jatuh bangun. Yang penting kuncinya jangan putus asa, selalu kita berusaha. Katanya orang peribahasa itu berlayar jangan takut ombak.
kita berusaha, jangan takut rugi, jangan kita takut hancur. Semuanya adalah perjuangan dan doa. Ya, yang penting nomor satu, semua usaha itu adalah dijaga. Ibarat kita barang matang dijaga, sebenar-benarnya barangkali ada barang yang kurang pas, itu kita diperbaiki kayak gitu. Kalau dagangan makanan matang, kalau dagangan ya dijaga kualitas kan kayak gitu. Nomor itu tuh dijaga. Yang namanya orang makan, kritikan itu maupun dari faktor makanan maupun dari bangunan itu hal biasa. Yang penting kita berlapang dada, apa yang kita diberikan pemasukan dengan orang makan itu kita tetap mentaati. Jangan kita mendebat, oh ya insya Allah ini saya betul nanti kalau punya rezeki, itu hal biasa. Ada yang mau dari makan, oh ya nanti tak protes dari belakang yang bikin bumbu, itu hal biasa. Itu sifatnya orang berdagang itu harus legowo. Jangan kita ada sesuatu terus marah, jangan. Pak ini kasih, jangan. Kita legowo. Saya buka jamu sih enggak, pengennya ya pengen punya tempat parkir doang supaya jangan kontrak gitu loh. Sebab nomor satu itu kan usaha makanan matang, misalnya kayak warung makan itu harus punya tempat yang strategis dan mempunyai tempat parkir, Mbak. Ya, itu punya satu. Dan ketiganya ya makanan yang bisa dijaga, biar orang bisa menikmati, cocok. Nah itu nanti bisa lebar, mulut ke mulut, bisa akhirnya rezeki juga. Yang namanya usaha itu ibarat nanam pohon. Kalau nanam pohon sering disiram, sering dirawat, berdoa semoga pohon ini cepat tumbuh besar, saya bisa menikmati buahnya. Kan semuanya gitu Mas. Tapi yang penting itu dirawat kayak gitu. Jangan memikirkan orang lain, jangan memikirkan orang sama gunung banyak, nggak usah. Kita jagalah bagaimana usaha kita, jangan memikirkan orang lain. Makanya ada orang begini Mas, jangan mengukur orang, ukurlah diri kita sendiri. Itu orang sadar. Teman sejagat KP sekolah, oh itu ada yang jadi dokter itu, jangan mengukur itu sudah ada fakta sendiri, rezekinya sendiri. Iya jangan, iya koreksi diri sendiri terus, nggak usah ngoreksi orang lain. Kalau ngoreksi lain nanti kita stres. Saya ibarat nanti nurunkan pada anak, yang penting kita selalu waspada dalam arti rasa ya, terutama rasa. Dua, melayani konsumen harus bisa sopan, santun, legowo. Ya. Sebab yang namanya orang makan itu meladeni orang banyak, itu bermacam-macam. Bermacam-macam dalam arti semua itu enggak sama. Jadi kita harus bisa legowo. Adapun ada kritik membangun, kita legowo. Kayak gitu. Enggak boleh kita menjawab yang istilah itu orang jajan itu bagian raja. Jadi kita harus bisa legowo. Ya. Oh kurang asin ya kita ambilin garam. Oh kurang enak, apa ya cicipin kurang enaknya ya. Di mana kelemahan saya? Nah, gitu. Jadi punya kelegowoan. Itu kuncinya. Orang semua kalau punya legowo seperti yang bermacam-macam. Kalau kita satu legowo ya, alhamdulillah. Pokoknya saya langkah ke depannya semoga kita bisa mempunyai tempat parkir buat untuk nanti tomorrow sampai anak, mudah-mudahan bisa menjaga khas budaya Indonesia. Daerah Pemalang bisa menjaga Grombyang khas Pemalang ya. Jadi yang penting selalu anak bisa menjaga
apa yang kita ditinggali dengan orang tua bisa sampai turun temurun gitu.